kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, lalu kemudian kita meninggal, kelak di akhirat diperintahkan lagi untuk baca dan tingkatkan. Sukses dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awrasana kitabahu wa ilmahu ja'alana min sabiqil khairati aw muqtasidi. Na'udzu min zulmin li nafsin mufsidi. Thumma as-salatu was-salamu sarmada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was-sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Dan nazmu fit tajwidi littadarusi nazamtuhu bi lughatil indonesi i'anatan 'alal muridil mubtadi للحفظ والفهم الأساس المهتدي. أرجو من الله القبول والثواب وجنب الأخطاء وألهم الصواب. لا تنسني الدعوة بالخير الوفير والعيش بالقرآن الهادي المستنير. فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Wa qala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa, para pecinta Al-Quran, jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang insya Allah penuh berkah ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita mampu mengikuti kajian tahsin Al-Quran dalam hal ini melalui kitab Nazam Tajwid Lirik Indonesia. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya sekaligus juga mendapatkan syafaat daripada Al-Quran yang kita baca. Ayuhal musyahidun al-kiram, jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita ilmu tajwid melalui buku Nazam Tajwid Lirik Indonesia. Dan pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita masuk ke bab hal tafkhim dan tarqiq. Hal tafkhim dan tarqiq. Baik, kita bacakan dahulu baitnya, lalu kemudian berikutnya nanti kita jelaskan satu persatu. Tafkhim itu tebal cara membacanya, tarqiq itu tipis cara membacanya. Huruf hijaiyah 3 bagiannya, jika dilihat tafkhim serta tarqiqnya.
Ada huruf yang selalu dibaca tebal, huruf isti'la yang telah kamu hafal. Huruf terkadang tebal atau tipisnya, tergantung huruf yang ada bersamanya. Ada pula yang selalu dibaca tarqiq, yaitu istifal bukan lam ra shadiq. Ra dibaca tebal ada 8 tempat, termasuk yang 4 setelah yang 4. Tafkhim jika baris fathah atau dhammah, dibaca tarqiq jika berbaris kasrah. Tafkhim itu ada 3 tingkatannya, fathah, dhammah, kasrah, bukan yang sukunnya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bait bab hal tafkhim dan tarqiq. Nah, di sini kita perhatikan tafkhim itu tebal cara membacanya. Tafkhim dari kata fakhama yufakhimu tafkhiman. Artinya menebalkan. Menebalkan biasanya terangkatnya pangkal lidah sehingga menghasilkan suara yang tebal. Kemudian tarqiq itu tipis cara membacanya. Tipis artinya pangkal lidahnya istifal, ya, pangkal lidahnya tidak mengangkat ke langit-langit. Nah, huruf hijaiyah 3 bagiannya jika dilihat tafkhim dan tarqiqnya. Jadi huruf hijaiyah semuanya kalau berdasarkan tafkhim dan tarqiq itu ada 3 kelompok huruf. Ada huruf yang selalu dibaca tebal. Huruf yang memang bawaannya sudah atau identitasnya dengan sifat-sifatnya selalu dibaca dengan tebal. Mengangkatnya pangkal lisan ke langit-langit atas. Nah, huruf isti'la yang telah kamu hafal. Di sini tidak kita sebutkan lagi huruf isti'lanya karena di bab sifat sudah kita sampaikan atau sudah disebutkan. Huruf isti'la yang telah kamu hafal. Apa huruf isti'la? Khussa, dagtin, qid. Huruf terkadang tebal atau tipisnya. Yang pertama tadi selalu dibaca tebal, tafkhim. Yang kedua huruf terkadang tebal, terkadang tipis. Tergantung huruf yang ada bersamanya. Tergantung huruf yang menyertainya. Oke, kita contohkan misalnya huruf alif. Huruf yang netral. Kalau didahului qaf jadi tebal, qala. Kalau didahului kaf jadi tarqiq, tipis, kana. Oke. Ada pula yang selalu dibaca tarqiq. Ada huruf yang selalu dibaca tarqiq, selalu dibaca tipis, yaitu huruf istifal, ya, yang bersifat istifal. Berarti isti'la tadi ada 7 hurufnya, berarti selain daripada huruf isti'la adalah huruf istifal. Nah, bukan lam ra shadiq, bukan huruf lam dan ra. Karena lam ada tebal suatu kondisi dan tipis suatu kondisi. Begitupun ra ada hukum khusus, kadang tebal dan kadang tipis. Shadiq di sini kita maksudkan shadiq ya sahabat ya. Bro. Nah, itu artinya. Nah, shadiq di sini sebagai tambahan saja agar sesuai dengan syator yang pertama tarqiq, shadiq. Nah, shadiq ini biasanya panggilan
kawan untuk orang Mesir. Ya Sadiq, biasanya nggak terlalu kenal ya. Kemudian huruf ra dibaca tebal ada 8 tempat. Huruf ra dibaca tebal ada 8 tempat. Nah, nanti kita lihat yang dicontoh. Termasuk yang 4 setelah yang 4. Ya, berarti 8. Karena ada 4 yang asalnya, berikutnya 4 kemudian menjadi cabang atau tambahan. Tafkhim jika baris fathah atau dhammah. Ya, dibaca tafkhim jika hurufnya atau huruf ra itu fathah atau lam juga ya. Fathah berbaris ra berbaris fathah atau dhammah. Afwan, ini ra baris fathah atau dhammah. Kalau lam untuk lafzul jalalah kalau didahului, ya, kalau didahului fathah atau dhammah, sebagaimana yang diungkap oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam muqaddimahnya, wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka Abdullahi. Jadi lafzul jalalah didahului fathah atau dhammah dibaca tafkhim. Minallah tebal, Allah tebal, lillah tipis, billah tipis ya. Dibaca tarkik jika berbaris kasrah. Oke, sudah kita jelaskan. Tafkhim itu ada 3 tingkatannya. Oke, level tafkhim berarti pada huruf isti'la tadi. Mulai dari pada fathah, baru dhammah, baru kasrah. Ingat ya ikhwah bahwasanya huruf isti'la selalu dibaca tafkhim meskipun dia berbaris kasrah. Makanya di pelajaran Taisirul Lisan Litilawatil Quran kemarin kita praktekkan bagaimana mengungkapkan huruf isti'la yang kasrah tidak sama dengan huruf istifal yang kasrah seperti ta, ti, tu, qa, qi, jangan sampai qi. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fathah, dhammah, kasrah itu tingkatannya. Misalnya saja seperti kata qala, itu fathah, qala lebih tebal. Kemudian di bawahnya dhammah, qulu. Kemudian di bawahnya kasrah, qila. Nah, jadi tidak sampai qila, enggak. Qila. Bukan yang sukunnya. Kalau sukun tergantung huruf yang sebelumnya, ya, atau huruf yang menyertainya. Kalau dia didahului fathah dhammah, maka dia ikut menebal. Kalau didahului kasrah, maka dia hukumnya hukum kasrah. Jadi kalau untuk sukun itu adalah netral atau kondisional. Baik, kita lihat yang contohnya di sini ada yang tafkhim dan tarqiq pada huruf ra di halaman 21. Nah, tadi di sini disebutkan ada ra yang tafkhim 8 tempat. Tapi kita baca dulu contohnya dari atas ya. Tafkhim dan tarqiq. Oke, ada kondisi, ada huruf, kemudian contoh. Nah, yang pertama huruf-huruf yang selalu dibaca tafkhim, huruf isti'la tadi ya. Khussa, dhaghtin, qidh. Nah, di sini ada urutan ketebalannya. Ini hal-hal yang rinci, orang yang benar-benar mutqin
dalam bacaan pasti bisa membedakan ketebalannya. Urutannya yang pertama to, itu yang paling tebal. Tola yatufu tibaqa. Kemudian di bawahnya huruf bod, baqa, maudud, diya'a. Kemudian di bawahnya huruf sad, sala, summun, siyama. Perhatikan, siyama tidak sampai siyama, atau terlalu berlebihan siya sampai memanyunkan bibir. Dha, kemudian berikutnya dhahara atau dhahara. Kemudian dhufur yang dhammah, kemudian dhillan dhalila yang kasrah. Kemudian huruf qaf, qala yaqulu qiyama. Kemudian huruf ghain, harful ghain, ghafila, yaghutha, ghillan. Oke. Kemudian huruf kha, kha yang paling bawah atau paling rendah tingkat ketebalannya dibandingkan huruf-huruf sebelumnya. Khafa, kemudian nakhudu, khiyanah. Nah, pada lam al-jalalah yang tafkhim itu tadi apa? Wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka Abdullahi. Jadi ada lafzul jalalah kalau didahului fathah atau dhammah jadi tebal. Seperti qala Allah, tebal. Kemudian dhammah ya'lamullah, ya'lamullah, rasulullah, rasulallah. Oke, kalau dia dibaca tarqiq didahului kasrah, wa may yuridillah. Jangan pula dibaca wa may yuridillah. Nah, ini salah. Kemudian yang tafkhim pada ra tadi ada 8 tempat sesuai dengan ada yang ada di bait ya. 4 setelah yang 4. 4 pertama itu yang asal. Contohnya Rabbi, ra-nya baris fathah. Ar-ru'ba, ar-ru'ba, ra-nya baris dhammah. Kemudian marda, sukun didahului fathah. Qur'anan arabiyya, ya, sukun didahului dhammah. Kemudian yang berikutnya irji'i, irji'i. Nah, ini baris kasrah, tapi kasrahnya bukan kasrah asli, melainkan ada hamzatul wasl ya. Irji'i, irkam, tebalkan. Irji'i, irkam ma'ana. Nah, ketika menebalkan tidak sampai mayun, sewajarnya saja sebagaimana ra yang sukun atau sebagaimana ra yang tebal. Irji'i, tidak sampai irji'i. Ini rotabtum, kemudian ada ra sukun didahului kasrah, tapi kasrahnya mafsulah, kasrah yang terpisah ya, dipisahkan oleh hamzatul wasl, bacanya inirtabtum, tebal. Kemudian juga sama rabbirhamhuma, rabbir, tadi yang kasrahnya kasrah yang tidak asli ya. Kemudian ada rabbirhamhuma, ba-nya kasrahnya asli tapi mafsulah ya, terpisah, baru ra-nya sukun, rabbirhamhuma. Nah, yang berikutnya ra sukun didahului kasrah
Tapi setelah huruf ra ada huruf isti'la. Qirtas, tebal. Qirtas. Kemudian miru. Jangan sampai sekedar mirsada. Irsada. Labil mirsad. Kemudian fi lailatil qadr. Nah, ini juga termasuk ya mematikan dua huruf saat waqaf. Dalnya sukun, kemudian ra-nya juga disukunkan saat waqaf. Fi lailatil qadr. Jadi tebal, bukan fi lailatil qadr. Tipis. Qadr, ya. Tebalkan ra-nya. Nah, di sini ada juga ra yang ditarkikkan. Ya, sudah pastilah kasroh ya. Kullu firqin. Ya, meskipun qafnya adalah huruf isti'la, tapi berbaris kasroh. Ya, walaupun ada khilaf ulama, tapi yang jadi pedoman adalah tarqiq. Ri baris tipis ya, kasrah rihi. Ini kalau yang ini, kalau sambung wal fajri wala, itu tipis. Tapi kalau berhenti wal fajr, tebal. Wal fajr. Kemudian lafaz fir'aun. Kemudian fir. Nah, kalau ra yang sukun atau ra yang tarkik tipis, dibaca tipis, itu seperti menghembuskan napas atau mengalirkan udara di penghujungnya, ya, seperti bertiup. Misalnya fir. Kemudian wala tusa'ir, tipis. Wala tusa'ir khaddak. Meskipun kha-nya adalah huruf isti'la, tapi kaedah yang pertama tadi seperti qirtas, irsad tidak berlaku karena dia sudah terpisah atau di lain kata. Sama juga dengan fasbir, tipis. Fasbir sabran jamila, tipis karena huruf shadnya sudah di lain kata. Misalnya juga bismillah, tipis. Hirrahman, ra-nya tebal ya. Nah, pada saat kasrah dia ngikut kepada ra tapi tidak langsung tebal. Juga tidak dibuat tipis ya enggak. Hirrah. Bismillahirrah. Jangan juga terkesan sampai hurrah. Hi tetap hirrah. Bagaimana kasrah? Masuk ke ra baru tebal. Ayuhal musyahidun al-kiram, jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kaedah tafkhim dan tarqiq dalam membaca Al-Quran. Yang pertama yang selalu dibaca tafkhim adalah huruf isti'la, meskipun dia kasrah. Kemudian ada yang selalu dibaca tarqiq tipis, yaitu huruf istifal, kecuali lam dan ra kondisional. Kemudian huruf alif itu termasuk huruf yang netral, ya, tergantung huruf yang mendahulunya. Kemudian tingkatan-tingkatan tafkhim, ya, pada huruf isti'la tadi mulai dari fathah, lalu kemudian dhammah, berikutnya kasrah. Nah, itu yang kita ikuti yang 3 yang mudah saja. Ada yang membuat levelnya sampai 5, ya, karena yang sukunnya juga dimasukkan. Sukun didahului
fathah digolongkan fathah, sukun didahului dhammah digolongkan dhammah, sukun didahului kasrah digolongkan kasrah. Ayuhal musyahidun al-kiram, cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin membaik, tilawah kita semakin hari semakin membaik, semakin banyak tentunya pahala yang didapatkan insya Allah juga semakin banyak, keberkahan dan ridha Allah yang kita harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.